Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamat bergabung di akun YouTube Rifki Kemenak, dan mulai edisi kali ini saya akan membuat sebuah playlist seputar kajian alam jadi ilmu yang saya singkat menjadi kajian alam jadi ilmu. Alam yang kita lihat di permukaan bumi ini, apapun yang kita lihat, ternyata itu semua memiliki ada maksud dan tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang ada di langit maupun di bumi, serta apa yang ada di dalam kedua hal ini, itu tidaklah sia-sia. Semua ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Sad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Artinya seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini itu ada manfaatnya semua. Walaupun sesuatu yang kita pandang jorok, sesuatu yang kita pandang jijik, atau sesuatu mungkin yang barangkali tidak berguna dan bermanfaat bagi kita, ternyata di kemudian hari orang bisa menemukan sesuatu ada hikmahnya, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Maka atas segala kenikmatan, atas segala hikmah yang Allah berikan itu, maka kita mesti mengucapkan dengan syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap apapun nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, kita mesti menjawabnya dengan syukur. Maka oleh karena itu mulai hari ini atau mulai saat ini saya akan membuat sebuah kajian dengan tema kajian alam jadi ilmu. Orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru. Segala yang nampak bagi kita, segala yang terlihat bagi kita, apa yang kita rasakan, itu ada ilmunya, ada faedahnya. Maka ini adalah edisi yang pertama. Mulai saya buat video ini di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita akan mencoba menyampaikan materi ini dalam berbagai episode. Maka ketika Anda mendapatkan manfaat dari kajian seperti ini, silakan ditonton semua edisi yang akan saya buat. Baik, pada edisi yang pertama ini kita akan membahas tentang cermin. Apa manfaat dari cermin itu? Tatkala kita bercermin, seorang diri melihat kepada layar yang begitu besar atau sebuah hamparan yang besar. Ada sekarang cermin itu sampai dari kaki kita sampai kepala bisa kita lihat. Cermin yang begitu besar. Apa yang kita lihat di cermin itu? Pertama adalah postur fisik kita sendiri. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maka di situ kita akan lihat, saksikan betapa indahnya ciptaan Allah. Kalaulah tidak ada cermin, maka mungkin kita tidak akan bisa melihat apa yang ada dalam diri kita ini. Kita mesti bertanya kepada orang lain bagaimana fisik kita, bagaimana tentang wajah kita, dan seterusnya. Tapi dengan adanya cermin, kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah dalam diri kita. Dan ternyata ciptaan Allah itu luar biasa untuk kita manusia. Allah ciptakan manusia itu adalah menjadi makhluk yang terbaik dalam penciptaan. Surat At-Tin Allah berfirman, laqad
khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia ini penciptaannya mengalahkan itu apapun makhluk Allah yang lain. Malaikat, jin, setan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dikalahkan dengan penciptaan manusia. Kenapa? Malaikat walaupun dia diciptakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya dilengkapi dengan akal pikiran saja. Nafsu tidak ada, dia tidak bisa makan, tidak ada minum, bahkan mungkin juga tidur pun tidak ada. Binatang jelas, tumbuh-tumbuhan jelas, dia hanya dilengkapi dengan nafsu, hidupnya hanya untuk makan dan dimakan. Hewan hidupnya hanya untuk makan dan dimakan, dua itu saja. Kecuali dia dilatih oleh manusia, kadang-kadang memberikan manfaat ya untuk membajak sawah dan seterusnya. Tapi intinya adalah, hakikatnya penciptaan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu adalah ya untuk manusia ini. Ya sesama binatang, dia hanya bisa makan dan dimakan. Hukum rimba, siapa yang kuat maka dialah yang menang. Maka binatang itu banyak yang zolim, yang rakus, yang mau menang sendiri, egois. Lalu bagaimana dengan setan dan jin? Setan dan jin itu memang memiliki akal, dan dia juga memiliki nafsu, hampir sama dengan manusia. Tapi satu bedanya yang tidak dimiliki oleh jin dan setan itu, sementara dimiliki oleh manusia, apa? Fisik. Fisik kita ini. Kalau adalah setan dan jin itu menampakkan fisiknya, orang lari semua tunggang langgang. Bahkan penampakannya saja yang sering kita lihat di layar YouTube itu sering membuat orang ketakutan. Kenapa? Karena dia intinya tidak memiliki fisik. Artinya apa? Manusia itu lengkap penciptaannya. Manusia diciptakan oleh Allah, bercerminlah kita, maka kita akan melihat bahwa manusia itu begitu indah penciptaannya. Dari segi penciptaan kita menang. Dari segi bentuk rupa, wow, luar biasa. Mata kita indah dua, menghadap ke depan semua. Hidung kita seperti ini. Kalau hidung kita ini, lubang hidung kita menghadap ke atas, wow, bisa hujan lebat. Bisa hujan itu bisa masuk air ke hidung. Indah penciptaan. Telinga kita indah. Coba bandingkan dengan hewan yang lain, mereka merangkak, kadang melata, kalah. Maka kita mesti mensyukuri nikmat Allah ini. Manusia itu bisa melebihi kualitas. Dari segi penciptaan, sekarang kita bicara tentang di segi kualitas keimanan, kualitas kepuasan, itu bisa manusia melebihi makhluk yang lain. Kualitas ketaatan kepada Allah sudah banyak manusia-manusia ya pada zaman-zaman dahulu, mungkin juga sekarang juga ada yang luar biasa ketaatannya kepada Allah. Ahli sufi. Ada Rabi'ah al-Adawiyah, Hasan al-Bisri, Abu Yazid al-Bustami, Imam al-Ghazali dan sebagainya. Mereka adalah sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah. Bahkan yang mereka cari itu adalah mahabbah, cinta Allah, ridha Allah. Rabi'ah al-Adawiyah sendiri mengatakan, kalaupun saya dimasukkan ke dalam neraka pun neraka Allah, saya siap ya Allah. Kenapa? Karena yang saya cari itu ridhomu. Luar biasa. Sehingga dia menjauhkan kehidupan dunia itu hanya untuk mendapatkan kecintaan yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ahli-ahli sufi yang lain. Ketaatannya, kenapa bisa taat seperti itu? Karena akal pikirannya luar biasa. Akal pikirannya luar biasa. Bagaimana dia menemukan cara mencintai Allah. Manusia bisa lebih hebat dari penciptaan malaikat.
Kebuasan manusia juga bisa lebih hina daripada binatang. Lahum qulubum la yafqahuna biha, lahum azanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika manusia tidak mempergunakan akal pikirannya, hatinya, tidak mempergunakan telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, maka di situ dia bagaikan ulaika kal an'am, bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina. Kebuasan manusia luar biasa. Maka nafsu kita itu mendekati sifatnya hewan. Maka ada sifat-sifat hewan itu yang ada sama kita, ada buas, ada zolim, ada serakah, ada rakus, aniaya, mau menang sendiri. Itu semua adalah sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Jadi manusia ini adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Maka bercerminlah, lihatlah kembali bagaimana Allah ciptakan kita manusia ini. Lihat, begitu Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, Allah lengkapi kita dengan akal pikiran, Allah berikan kita nafsu. Maka mana yang lebih dominan? Coba, mudah-mudahan kita mampu lebih dominan akal pikiran kita. Karena kalau akal pikiran kita yang akan lebih dominan daripada nafsu kita, maka kita akan bisa taat seperti taatnya itu malaikat. Tapi sebaliknya, ketika nafsu yang kita kemukakan, nafsu yang lebih dominan dalam diri kita, maka kita akan bisa seperti hewan, bahkan lebih buas daripada hewan. Terima kasih, ini edisi yang pertama. Kemudian berikutnya kita akan sampaikan materi-materi lain dalam kajian alam jadi ilmu. Anda senang dengan video kami? Silakan subscribe bagi yang belum, kemudian juga like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.